Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ketabrak sama mobil. Kan masalahnya yang nabrak kan pasti ke orang ngeliat dia nabrak orang. Iya. Diperiksa, ternyata orang ini Alzheimer. Yang nabrak nggak bisa dihukum. Karena kenapa? Ya lupa. Ya Sama lupa. Ini ya. Jadi Alzheimer itu banyak bisa mengungkap kasus-kasus sehingga orang salah bisa jadi nggak salah. Nih, dokter, kalau dokter bukan ngarepin sih nih. Kalau dokter misalkan punya penyakit, dokter disuruh punya penyakit bisul apa Parkinson, dok? Redakan bisul, gampang diobatin lagi. Salah, dok. Enakan Parkinson. Keren. Coba kalau tanya sama temennya, dokter Jaya sakit apa? Sakit bisul. Ya elah, nggak keren banget namanya, dok. Tapi kalau kita itu sakit apa? Parkinson. Wah, gaya banget. Ya, karena gini, dokter Jaya ngelihat dari segi yang diobatinnya. Kalau saya kan orang-orang nggak ngerti, yang orang-orang kayak saya nggak ngerti. Yang penting namanya keren dulu. Terus ada gitu dia yang nanya, keren lo penyakit Parkinson lo dapetnya di Inggris ya? Iya, karena saya pernah tempoh hari waktu saya ke RSPAD, ada satu dokter saraf, yang dokter ahli saraf maksud saya, spesialis saraf, yang dalam tanda kutip memberikan kesimpulan saya menderita Parkinson. Karena ada 4 gejala yang ada di saya. Ya, tapi itu begitu dibilang, lu kok tenang-tenang aja? Nggak apa-apa lah, nama penyakitnya juga keren, saya bilang. Daripada orang sakit bisul. Tetapi dok, itu kan Parkinson ada pakai nama-nama yang keren-keren tadi, dok. Itu kan penyakit-penyakit yang mungkin segerombolan kali, dok ya. Ada beberapa penyakit segerombolan yang kayak tadi. Karena Noah Tali Parkinson juga, dok ya? Iya. Ya, tapi Parkinsonnya karena dipukul berapa kali jadi ada kerusakan-kerusakan di otak. Oh. Kalau saya mungkin memang dari sononya kali otak saya udah rusak, dok. Nah, ada penyakit-penyakit tertentu yang dalam tanda kutip masih satu genus kali, dok ya, sama si Parkinson. Itu kan tadi dokter bilang dia dipukul otaknya sehingga saraf otaknya rusak. Saraf otaknya rusak itu kan boleh dibilang juga kalau otak rusak, kemampuan ngingetnya juga kan mungkin berkurang, dok ya. Betul, dok ya, kayak gitu ya. Itu penyakit itu kan di kita sama nggak sih, dok, dengan yang namanya pikun? Ya itu pikun, memang pikun. Jadi gini, kalau otak rusak, rusak dia bagi fungsinya berkurang. Fungsinya otak buat apa sih? Buat kognitif, mengingat. Ya kan, kita belajar 1 tambah 1 2. Terus ingat ibu kota Indonesia Jakarta, itu mengingat kan? IKN, dok? Belum. belum Jangan disuruh baca cepat lah. Belum jadi. Nggak rela dokter Jaya. Oke, terus Mengingat. Terus kemudian apa? Dia itu urusannya juga dengan emosi. Karena kita bisa emosi, kita marah, kita senang, kita cinta, kita rindu, apa semua itu juga ada urusan itu. Dan satu lagi masalah soal gerakan. Nah, kalau jadi itu 3 itu. Nah, sekarang bagian mana yang rusak tergantung. Kalau dia rusak tapi kemudian terjadi seperti kayak konslet, itu jadinya namanya epilepsi, pergi. Ayan. Epilepsi. Tapi kalau dia fungsinya kemudian fungsi dari tadi kognitif, emosi sama gerakannya itu yang terganggu, itu biasanya ada. Jadi keseluruhan manusia itu jadi menjadi masalah. Nah, itu biasanya kita ini dengan pikun. Karena gini, pikun itu atau demensia bahasa Latin itu adalah kehilangan fungsi otak sebagian dari hal yang 3 tadi. Itu namanya keren juga tuh, dok, demensia, dok. Ya, demensia itu bisa dipakai buat nama anak, Frank. Demensia. Tapi masalahnya begini, ada satu cerita nih soal demensia nih. Presiden Ronald Reagan, tau ya?
Tahu Raja Kacang, petani kacang. Dia kan adalah presiden yang jadi presiden tuh sudah tua banget. Udah tua. Rambutnya aja udah putih, Dok. Oh iya, pada waktu itu dia udah tua banget. Istrinya siapa namanya? Nancy. Ya, Nancy Reagan kan. Ya masih ingat. Apa saya mah? Nah, Kalau soal bininya presiden mah. kali waktu gini, ada pembantunya datang. Bantu menteri. Ya ngobrol lah, bukan begini. Otak saya udah mikir ART-nya, Dok. Enggak makanya ada orang yang bilang saya mau lamar jadi pembantu presiden. Menterinya datang. Si Nancy itu kan nggak pernah ikut campur, dia di belakang lagi. Dia ngobrol sampai 2 jam ngobrol. Setelah selesai ngobrol, ya, Pak Presiden saya pulang. Begitu dia pulang, terus dia nanya sama istrinya, Nancy, gue pengen tanya itu yang gue ajakin ngomong siapa sih gitu. Nah, separah itu, Dok. Cerita itu masuk di media, wah orang terus takutnya kenapa lagi? Itu salah satu tanda pikun. Nah kalau dia pikun presiden Amerika tuh dia bisa pencet itu langsung nuklir terbang, Frankie, ke negara mana tahu. Mau coba-coba deh gitu ya. Enggak. Tapi itu bahayanya tuh kalau pemimpin negara itu pikun, Frankie. Nah itu cuma satu gejala. Nah sekarang pertanyaannya gini, pikun itu ada derajatnya, mulai dari ringan sampai yang berat. Nah yang paling ringan apa? Pada kata pikun lo gitu. Kalau kamu saya kata teman-teman, lu udah mulai pikun lo gitu. Apa tandanya, Frankie? Sering lupaan kan? Ya pikun yang paling ringan nih, Dok ya. Lupa sama janji. Janjian mau datang aja dia tahu gue lupa. Iya, itu berkali-kali ya. Lupa, apalagi janji lupa bayar utang. Itu sengaja, Frank. Itu sengaja. Lain. Bukan pikun ya. Bukan. Itu di-create ya sebenarnya. Acquired bahasa Inggrisnya itu. Apalagi, Dok ya. Lupa jadwal, lupa janji ya, Dok ya. Lupa waktu. Lupa makan. Lupa waktu. Dia pikir pagi, ngatunya siang. Oh, sampai dibilang lu sampai lupa makan. Oh. Itu bukan pikun tuh ya? Enggak, itu karena terlalu sibuk. Tapi lupa waktu. Ini orang kadang-kadang sih suka lupa. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau saya suka lupa apa? Itu kalau lagi pergi ke luar negeri itu, kalau yang jauh-jauh tuh ke Kanada waktu itu, salah ngeliat tanggal, Frank. Iya. Hari aja juga kita bingung sampai sekarang udah hari apa? Udah mau pergi gitu. Loh, itu kan kemarin itu mestinya naik pesawat, kenapa sekarang mau belum pergi? Wah, celaka kalau udah kayak gitu. Enggak, tapi itu bukan pikun, Frank. Kalau itu pikun tuh lupa. Misalnya contoh, biasanya kamu pulang ke rumah terus tahu-tahu tiba-tiba kamu, rumah gue di mana ya gitu loh. Dia lupa dengan hal-hal yang dia udah biasa. Lupa hal-hal yang sudah mestinya biasa. Dia udah biasa. Ketemu teman, kamu siapa ya? Yang paling parah lupa sama istri, Frank. Saya pernah one day, satu hari saya bangun tidur. Ini nggak tahu nih klasifikasi pikun bagaimana. Saya bangun tidur, saya mikir saya ada di mana. Di sebelah saya siapa? Itu namanya disorientasi. Oh, disorientasi ya. Tapi itu tanda-tanda awal kepikunan. Kalau sering terjadi, pikun namanya. Itu nggak cuman 2 kali lah. Dulu berapa belas tahun yang lalu. Jadi saya bingung, saya tidur di mana. Akhirnya saya ngumpulin ingatan saya. Itu salah satu tanda. Tapi kalau itu berulang-berulang itu tanda kepikunan. Ini yang di sebelah saya siapa nih gitu kan? Apalagi? Apa, Dok? Kamu nggak ingat orang, nggak ingat tempat, nggak ingat waktu, tuh, nggak ingat. Jadi pulang kemana terus lupa, padahal kan setiap hari situ kamu kagak tahu gitu loh ini. Nah sekarang apa? Kamu ngelihat sesuatu, kamu nggak bisa sebutin itu namanya apa. Misalnya teman gua kenal itu, tapi namanya siapa? Iya, gitu. Kadang-kadang suka terjadi itu, Dok. Cuman begini, kalau yang namanya pikun atau demensia, itu mulai yang hilang itu adalah memori-memori yang paling dekat. Oke. Jadi kalau dia ingat waktu gua kecil gua begini, waktu gua SD gua gini, lu temen gitu, iya itu nggak ada masalah. Tapi memori baru dia lupa. Baru makan, gua udah makan belum ya? Jadi memori-memori yang belakang itu lebih cepat hilang, Frank. Nah, kalau kayak istri saya, Dok, sering kali salah buka mobil, Dok.
Dia pikir mobil kita, mobil orang dibuka. Enggak, itu sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau sekali-kali karena kurang perhatian. Oh, kurang tapi kalau perhatian, ya. berkali-kali, be careful. Jadi dia yang lupa itu biasanya gejalanya itu yang belakang dulu baru lupa. Karena hal-hal yang seharusnya sudah biasa itu pikun Iya. ya, Dok ya. Jadi kalau orang tua kan kadang-kadang, wah dia bisa cerita waktu saya dulu kecil begini, waktu saya remaja segini. Yang lama-lama dia ingat, tapi yang baru dia lupa. Lu belum kasih gua makan, padahal dia baru makan gitu. Oh, itu modus, Dok. Karena pengen makan lagi. Enggak, itu jadi ya, itu lupanya seperti itu. Terus kemudian apa? Dia tahu kendali tapi dia nggak bisa sebut namanya. Nah, kadang-kadang gini. Bukan orang yang sudah lama nggak ketemu tuh, Dok ya. Bukan. Orang yang sering ketemu tapi dia lupa namanya siapa gitu. Namanya siapa? Siapa? Siapa ya kamu ya gitu. Nah, yang lagi itu apa? Bertanya berulang-ulang untuk hal yang sama. Kamu ketemu orang, mungkin sekali waktu ketemu orang. Nah, kamu Frankie ya? Kamu dari mana? Saya baru dari Salemba. Ngomong kan lama lagi. Frankie, kamu dari mana? Itu belet namanya, Dok. Loh, berkali-kali sampai 3-4 kali. Itu namanya Alzheimer, Frankie. Enggak, maksudnya pikun, demensia. Nah, demensia. Dia nanya lagi berulang-ulang. Jadi yang baru itu kan baru diomongin. Nanya berulang-ulang itu. Terus dia ngomong tiba-tiba berhenti gitu. Ada jeda ngomong. Dia ngomong, dia lagi cerita. Tiba-tiba ada bagian yang skip kosong. Kosong. Pernah nggak ada orang kamu dengerin dia lagi pidato lagi ngomong tiba-tiba dia stop, kemudian udah berapa lama kemudian baru dia ngomong lagi. Ada split memory. Memori hilang. Terus apa lagi? Dia ngelihat barang. Ditanya sama orang, ini apa? Itu apa ya? Apa? Aku pokoknya buat nulis deh. Belakang dikasih tau, itu pensil. Oh ya baru tahu gitu. Jadi dia bisa tahu barang itu mestinya dikenal. Tahu fungsinya nggak tahu namanya. Atau kebalikannya, tahu namanya nggak tahu fungsinya. Itu apa? Itu garpu. Buat apa garpu? Garpu buat apa ya? Gitu. Jadi orang itu tanpa dia mengalami satu hal eksiden nih, Dok, terjadi kerusakan dalam mengingat. Iya. Nah, kalau kayak di film The 50 First Date, Dok, yang main Adam Sandler sama Drew Barrymore, itu gara-gara dia kecelakaan mengakibatkan si cewek itu tidak bisa mengingat kejadian-kejadian awal. Iya. Itu bisa. Itu namanya termasuk pikun. Tapi pikun karena trauma. Jadi apapun yang bisa ngerusak sel otak itu bisa bikin pikun. Oke, jadi itu problemnya. Dan otak ini nggak sama kayak hati nih, Dok ya? Iya. Sekali dia rusak permanen. Iya, permanen. Oke. Sekarang kecuali ini ada kecualinya NB. Sekarang ada namanya stem cell. Stem cell itu bisa Frankie. Oh. Itu teman itu nanti itu deh, Pak. pembicaraan kelas atas tuh, Dok. Stem cell, tapi itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Demensia itu pikun. Orang suka bilang, "Lo Alzheimer lo." Alzheimer kan namanya sama Parkinson, keren kan? Itu dari Arab bukan tuh nama, Dok? Enggak. Kan pakai al. Kalau al itu kan arti kalau nggak salah besar itu, Dok. Iya. Alkitab. Itu awalan, Frankie. Almari. Almasi. Nggak tahu artinya apa, tapi iya kan nama-nama dari sana, bukan ya? Enggak, bukan. Itu Alzheimer nama orang. Oh, nama orang. Tuan Alzheimer. Oh. Nah, kenapa? Terus apa bedanya? Orang Alzheimer, Alzheimer lu gitu. Ngomongnya begitu. Oh, itu nama orang ternyata. Nama orang. Penyakit Alzheimer disease namanya. Ya nggak apa-apa, termasuk yang keren juga, Dok, namanya, Dok. Nah, sekarang gini, kalau dibilang itu apa nih? Jadi gini loh, itu ada bagian gede itu namanya demensia. Ya. Demensia tuh pikun. Pikun itu ada macam-macam. Nah, pikun itu sebagian besar tuh namanya Alzheimer. Kelompok terbesarnya adalah Alzheimer. Iya, jadi kalau orang pikun, Alzheimer lo ya mungkin kemungkinan besar ya tebakan benar karena itu 45 sampai 80% itu dari orang demensia itu karena Alzheimer. Oh, jadi saya kadang-kadang menangkap satu kesimpulan yang salah berarti dari orang-orang. Orang-orang seringkali menganggap bahwa kalau orang tidak mengenal lagi yang udah lama itu disebut pikun. Iya, betul. Bukan yang baru nih, Dok. Yang udah lama siapa gitu.
kok lupa normal. Oh lupa, iya artinya itu bukan pikun sebenarnya itu dok ya. Bukan. Itu bukan definisi pikun. Nah ini makanya saya bilang, saya memperjelas dulu. Kan kalau dibilang, ini teman SD loh, gue nggak inget pikun loh. Itu bukan pikun malah sebenarnya. Bukan. Jadi kalau kita kuliah punya teman kuliah itu kita nggak kenal, itu bukan pikun. Bukan. Nggak penting berarti dia. Nggak penting. Orang itu tidak penting karena jadi tidak dikenal. Oke, jadi balik lagi ke Alzheimer. Alzheimer itu sebagian besar dari yang demensia itu karena Alzheimer. Nah, Alzheimer itu sebabnya apa sampai sekarang orang nggak tahu, Franky. Nah, jadi kalau kita bicara pikun adalah himpunan semestanya nih, Dok. Himpunan bagian itu adalah Alzheimer. Dan Alzheimer ini yang bagian terbesar daripada himpunan bagian situnya, Dok ya. Jadi kalau orang gitu di ujung-ujung akhirnya Alzheimer. Nah, saya tuh pertama kali belajar Alzheimer itu tahun 89, Franky. 89. Saya belajarnya di Kobe. Oh. Di Jepang. Saya belajarnya dari profesor saya. Profesor itu ahli Alzheimer. Dianya nggak Alzheimer tapi enggak. Oh. Nah, sekarang kenapa Alzheimer itu penting buat forensik? Alzheimer. Ternyata penting buat forensik. Orang bilang, apa hubungannya? Kalau di Indonesia sini, Alzheimer itu urusannya sama psikiater. Yang orang sering pelupa tadi, Dok ya? Iya, berobatnya ke psikiater. Kalau di sana forensik. Karena kalau kita otopsi orang, kita mesti periksa di Alzheimer apa enggak. Kalau di Alzheimer, bisa jadi hukumannya berubah. Nah, kenapa? Alzheimer itu lupa. Gejala utamanya itu lupa. Dia ngerokok, diranjang, jatuh HP-nya, dia lupa kebakaran, angus, diperiksa, oh Alzheimer, oh jelas aja itu berarti dia sendiri yang bikin salah, bukan dia dibakar orang. Kemarin di toko ada orang Alzheimer juga, Dok. Apa? Belum bayar udah minta kembalian. Enggak, tapi mungkin itu Alzheimer gitu. Nah, kayak gitu. Apalagi orang Jepang kan paling patuh sama lalu lintas. Iya, betul. Begitu kalau belum ada gambar orang jalan warna hijau, dia nggak jalan. Biarin nggak ada mobil, nggak ada apa, dia tetap aja begitu kan. Orang Jepang tuh begitu. Nah, ada sekali waktu dia ketabrak sama mobil. Kan masalahnya yang nabrak kan pasti orang ngeliat dia nabrak orang. Iya. Diperiksa, ternyata orang ini Alzheimer. Yang nabrak nggak bisa dihukum. Karena kenapa? Dia lupa. Lupa. Ini ya. Jadi Alzheimer itu banyak bisa mengungkap kasus-kasus sehingga orang salah bisa jadi nggak salah, orang dan segala macam gitu loh. Jadi faktornya nggak sengaja gitu, Dok ya. Nah, sekarang apa yang ditemukan pada otopsi? Pernah lihat otak sapi? Pernah. Otak sapi yang masih utuh, bukan di restoran Padang. Restoran Padang mah kayak kecil gitu kelihatan. Mahal gitu. Bukan, ini yang masih utuh nih, otak sapi otak nih. Otak yang belum dipecah-pecah nih, Dok ya. Kan otak itu bergelombang. Kalau Alzheimer tuh kan dia gendut gitu Iya, bergelombang kayak gitu kan. awan lah gitu, Dok. Jadi ada benjolan, ada lekukan. Iya. Itu benjolannya lekukannya tuh gede. Jadi seperti mengkeret gitu loh otaknya. Benjol, ini dalam gitu. Dekok gitu ya. Jadi saya sama profesor saya, tuh itu Alzheimer tuh. Ini penyakit ini. Jadi dengan melihat dari luar itu tahu itu Alzheimer. Otaknya mengkeret. Bisa nggak, Dok, kita pakai patokan kayak tadi, Dok? Otak yang bagus kita cemplungin ke air, kalau dia tenggelam bagus. Nggak usah. Kalau orang-orang yang misalnya kayak begitu tuh biasanya atrofi otak, Franky. Atrofi. Jadi pada waktu kita CT scan atau MRI itu kelihatan tuh memang itu cekung gitu loh. Jadi otaknya mengkeret sehingga nih sebenarnya ini kan otaknya nempel ke tulang sebenarnya. Dia rata gitu. Memang benjol-benjol tapi relatif rata. Tapi kalau dia itu ada yang nggak nempel dan cekungan di dalam, jadi itu dia kita bilang atrofi otak. Dia bilang itu Alzheimer. Terus apa lagi? Sama profesor saya dipotong di dalam otak, potongan otak itu ada gambaran, itu namanya plak. Senile plaque. Jadi plaque itu adalah daerah otak yang bukan kosong, itu ada benda-benda yang bulat-bulat, itu banyak di situ. Mestinya gini loh, orang otak itu isinya sel-sel saraf kan. Ini sel sarafnya itu banyak daerah yang seperti kayak bukan kosong, itu keisi dengan benda-benda namanya plaque. Jadi bukan sel otak isinya. Bukan. Ya?
itu daerahnya nggak berfungsi. Masalahnya mestinya plak itu ada segitu itu kalau umurnya 80 tahun, 90 tahun. Makin tua makin banyak. Makanya orang pikun itu orang tua biasanya. Tapi dia ini kondisinya itu plaknya lebih banyak daripada normal. Mungkin plak itu kalau buat orang tua buat ngisi supaya nggak koplok kali Dok ya. Nggak tahu, tapi pokoknya plak itu. Nah sekarang saya bilang kenapa bisa ada plak begitu, Prof? Sampai sekarang juga kita nggak tahu, tapi itu adalah protein yang ada di dalam situ yang bikin sehingga daerah-daerah yang ada plaknya itu nggak berfungsi. Rajin juga ya. Nah itu, terus apalagi di sel sarafnya itu ada seperti kayak ada bertambahnya jumlah serat-serat, jadi isinya yang berisi serat. Jadi otaknya tuh memang tidak normal, Frank. Dan itu harus kita hitung tuh plaknya ada berapa sehingga kalau plaknya lebih dari sekian, umurnya sekian, berarti dia itu adalah Alzheimer gitu. Otak orang manusia tuh berapa kilo Dok? Otak manusia lumayan gede, antara 1000 sampai 1250. Bentuknya sama kayak otak sapi juga. Sama persis. Berarti kalau kita di restoran Padang dikasih otak orang juga kita nggak tahu. Kita Dok? tidak tahu. Wih, ngeri juga Dok. Saya sering makan otak. Otak saya kurang banyak Dok. Enggak, tapi itu namanya Alzheimer. Dan biasanya orang Alzheimer itu yang pertama hilang tuh memorinya. Makanya tadi yang saya bilang tadi ceritanya tuh memorinya tuh hilang. Setelah memori hilang, dia mulai mengalami gangguan yang lain. Misalnya gangguan emosi. Itu salah satu bentuknya kalau dia udah lebih lanjut lagi. Setelah dia lupa melulu, gangguan emosi, suka marah-marah. Atau tadinya biasa aktif, tiba-tiba dia jadi pendiam. Terus apalagi bisa sampai gangguan gerakan. Oke. Jalan susah atau segala macam. Makanya antara lain misalnya tadi kan kamu bilang Parkinson itu orang Parkinson juga gampang kena demensia, tapi demensia tipe lain bukan Alzheimer. Alzheimer itu mulainya dari memori yang hilang. Tadi dokternya Alzheimer mulai dari memori yang hilang, dan memori yang hilang itu karena fisiknya rusak tadi dokter dia bilang. Secara fisik rusak. Tapi sebabnya apa? Kita nggak tahu. Dan satu, Alzheimer itu bisa terjadi pada usia yang jauh lebih muda. Mestinya orang Alzheimer itu di atas 65 tahun, 80 tahun apa segala macam. Tapi sekarang pertanyaan gini, orang pikun tuh normal apa enggak? Pertanyaan itu. Normal apa enggak? Pada orang tua pikun, normal enggak? Normal. Tidak. Enggak normal Dok. Orang mestinya tidak pikun. Jadi kalau dia pikun itu tidak normal. Dan makin tua kemungkinan pikun itu makin besar. Tapi kalau dia pikun dia tidak normal. Jadi artinya itu tidak normal, Frank. Ada sesuatu. Manusia tidak normal dong ya. Nah makanya sebenarnya misalnya gini, ada beberapa orang yang karena perilakunya, karena gaya hidupnya segala macam, sampai tua pun nggak pikun. Saya punya teman, Profesor Thomas Noguchi, itu profesor dari Amerika. Thomas Noguchi itu ya, dia itu umur 95, otaknya masih jernih, nggak ada pikun-pikun sedikit pun, masih cerdas begitu. Termasuk kejadian-kejadian yang baru terjadi ini Dok. Ya, ingat banget segala macam. 95, dan dia masih aktif ke sana kemarin. Salah satu contoh yang paling bagus adalah Mahathir Muhammad. 95, dia 93 ya kalau nggak salah, dia masih jadi Perdana Menteri loh. Iya. Itu adalah orang-orang yang memang, nah itu normalnya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau udah pikun itu tidak normal sebenarnya. Makanya dia harus berobat sebenarnya. Karena kenapa? Begitu kepikunan udah mulai terjadi, dia sifatnya progresif, makin lama makin berat. Dan kalau sudah semakin berat, tadinya dia cuma mengganggu kerjaan rumah. Dia misalnya contoh aja, sebenarnya sehari-hari kita bisa lihat, misalnya kalau dia belanja, dia udah nggak bisa ngitung lagi. Kalau dia bilang kita mau pergi jalan-jalan ke sini, suruh beresin bajunya sendiri, dia udah nggak bisa. Jadi dia akhirnya tuh dia secara kegiatan sehari-hari itu dia tidak bisa lagi lama-lama. Udah saking lupanya. Berarti kita juga termasuk yang seperti itu Dok. Kenapa? Kan dokter kalau mau pergi baju diurusin orang, saya juga diurusin Bukan orang. berarti kagak bisa. Tapi ini memang kagak bisa, Frankie. Jadi misalnya suruh belanja atau merencanakan sesuatu, dia kagak bisa. Itu udah kita nggak pernah bayar Dok, yang bayarin orang. Enggak itu. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Di awal dia mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Misalnya makan dia lupa melulu. Jadi mesti ada orang yang ingetin, makan obat, makan segala macam. Tapi kalau dia lama-lama udah nggak bisa kerja lagi karena dia tidak bisa problem solving.
Oke. Disuruh apapun dia nggak bisa itu. Dia nggak punya ide, nggak Itu punya Alzheimer tuh, inisiatif. Dok, ya? Nah, sampai kalau dia udah parah banget, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah harus tergantung orang, makan pun harus orang yang ngiriin. Jadi dia udah sama sekali nggak bisa. Saya dulu pengalaman begini, waktu saya kecil, saya tuh ngurusin nenek saya. Saya masih SMP, nenek saya udah 80 tahun lebih. Dia udah pikun. Makanya kalau saya tuh kalau soal pikun saya tahu lah demensia. Dia bisa kasih makan nih, piring belum kita beresin, langsung dia ngamuk. Jadi salah satu itu emosi juga. Ini kurang ajar amat. Gua udah tua begini, kata udah segelap begini, gua masih belum dikasih makan. Lah itu piring masih ada. Modus itu, Dok. Nggak kenyang tadi dia makan, Dok. Nah udah gitu, dia udah kita taruh nih, kita bawa nih, kita tuntut kan, dia udah matanya udah gak jelas kan. Saya tuntut masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar dia bilang, nih gua dianterin ke sini gila kali, gua udah malam-malam ini ditaruh di teras. Saya bilang, Nah, loh. maunya kemana? Maunya ke kamar gue katanya. Oke. Nah, saya sih udah tahu kan itu dia kan pikun ya. Saya tuntun keluar keliling-keliling, baru balik ke tempat situ lagi. Nah ini baru di kamar gue katanya. Tapi maksudnya, nah, orang-orang yang seperti itu sama sekali dia tidak bisa ngapa-ngapain Dan bagi dia. ini sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya terjadi kerusakan fisik otak. Nah Dok, itu ya ada macam-macam teori lah. Tapi sampai sekarang namanya Alzheimer tuh orang tidak tahu sebabnya apa. Dan itu makin lama makin parah, Frankie. Nah itu yang pertama, yang paling banyak. Yang kedua paling banyak itu namanya vascular demensia. Vascular demensia. Dia otaknya itu kena stroke. Jadi pembuluh darahnya mampet. Ada sebagian otaknya hilang, rusak. Rusak. Nah, orang pada bekas stroke, bekas tabrakan, ada perdarahan otak lah itu. Kayak begituan. Itu salah satu. Ada yang namanya itu yang kedua paling banyak itu. Jadi kalau dua macam itu aja tuh udah lebih dari 80% Pengke jumlahnya. Ada yang namanya Lewy body demensia. Jadi gini, kita nggak tahu ada sebab apa di sel sarafnya itu ada protein yang nempel. Protein nempel sehingga selnya itu mati. Selnya mati. Ya. Ada juga satu yang muncul pada orang muda namanya frontotemporal demensia. Itu muncul pada orang yang di bawah 65 tahun. Tapi itu nanti urusan dokter saraf sama dokter psikiater untuk nentuin yang demensia yang mana. Tetapi kalau yang paling kita mesti tahu adalah dua. Jadi orang habis kena stroke, itu yang vaskuler, satunya lagi Alzheimer. Nah sekarang kalau orang udah kena gitu gimana? Sebenarnya gini, ya kalau kita perlu ke dokter nggak? Harus ke dokter. Karena kenapa? Dokter itu bisa ngasih obat yang bisa membuat itu menjadi lebih lambat. Jadi jangan sampai dia tuh invalid, tidak bisa ngapa-ngapain itu dalam waktu yang lebih cepat. Nggak ada obat, masalah itu tidak ada. Karena tadi dokter Jaya sebut otak sekali rusak permanen. Ya, Nah kalau kita kasih oksigen yang banyak ke otak nih, Dok, enggak, udah percuma. maksud saya apakah itu kemudian bisa untuk menjaga supaya otak itu tetap berfungsi lebih bagus gitu, bukan mengobatin? Enggak sampai ke sana. Ya. Saya nggak tahu, tetapi nanti kalau ke depan nanti mungkin ya namanya terapi dengan stem cell itu bisa memperbaiki orang Alzheimer. Itu katanya orang prospeknya ke arah sana. Tetapi yang jelas dia tuh harus dicegah supaya dia nggak makin parah. Supaya nggak makin parah caranya apa? Yang jelas yang utama itu kalau misalnya dia kena penyakit gara-gara stroke-nya gara-gara darah tinggi. Atau kencing manis yang ya diobatin kencing manis sama darah tinggi. Jadi maksudnya jangan lebih banyak lagi yang daerah yang rusak. Ya dong. Iya, ini penyakit ini kebanyakan di gender tertentu atau semua? Alzheimer sebagian besar perempuan. Perempuan Alzheimer. Kita tidak tahu kenapa. Tapi istri saya Isya, buset deh ingatannya kuat banget, Dok. Dia nonton film aja satu film, ditanya lagi ceritanya gimana, oh ini gini. Saya mah kalau nonton film enakan abis selesai nonton film lupa. Jadi besok kalau nonton lagi saya nggak inget. Alzheimer itu. Tapi kalau vaskuler kebanyakan laki-laki. Ya sekarang pertanyaan kenapa? Kalau yang frontotemporal kebanyakan anak muda. Kalau yang vaskuler saya bisa jawab dulu, Dok. Apa? Kepalanya sering dipakai.
Bukan. Jadi Vaskuler. beradu-beradu segala macam. Vaskuler itu biasanya darah tinggi. Darah tinggi tuh laki-laki tuh biasanya makannya lebih kagak beres. Hipertensi lebih banyak pada laki-laki. Makanan sembarangan, makan di luar, laki-laki lebih banyak yang kena kencing manis. Bikinnya ke sana juga semua. Laki-laki minum alkohol, laki-laki ngerokok, itu semuanya tuh bikin vaskuler semua, Franky. Karena perilaku hidupnya itu lebih kagak sehat laki-laki. Itu. Kesian ya. Hah? Kesian laki-laki itu ya. Hidupnya nggak sehat, Dok. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum itu terjadi, kan jadi kalau udah rusak kan percuma karena dia progresif, jadi kita bisa nekan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau sebelum sampai ke sana, jadi udah mulai pikir-pikir. Kita pasti ngerasa bahwa kita nih kalau udah umur 50-40 tahun itu mulai ada yang lupa-lupa tadi yang saya bilang gitu. Yang mesti mencegahnya itu bagaimana caranya? Bukan makan otak jadi tambah bagus, Dok ya. Enggak, Oh, bukan. jadi salah saya, Dok. Saya pikir kalau makan otak banyak, otak saya bertambah. Otak tuh dipakai, Franky. Oh. Ngapain? Main catur, main remi, nggak apa-apa. Terus kemudian apa? Main sudoku, ngisi sudoku, TTS. Itu otak itu dipakai terus sehingga yang masih berfungsi itu tidak ikut mati. Itu lama-lama dia masih itu otak kan sama otak sama bisa dilatih. Tapi ya kalau saya sih lumayan, Dok, kalau buat ingat-ingat pembimbing saya, Bu Sri Mardiati, dosen wali itu Ya ya. itu tanda-tanda pikun. Kamu yang ingat yang lama-lama Oh, lama baru. Orang gitu. tadi aja baru nanya. Tadi kemarin gua makan apa ya? Wah itu. Makan sekba, Dok. Itu tanda-tanda awal. Kalau yang lama-lama mah saya kagak mau nanya, Frank. Yang baru. Yang baru tadi kita macet, Dok. Habis makan kita kena macet muter-muter. Nggak Oke. gitu. Itu jadi sosial itu yang Jadi, begituan main-main. Yang lelaki ini Alzheimer, demensia vaskuler tadi dokter bilang ya. Tapi yang Alzheimer ini tadi penjelasan dokter belum sampai ke perempuan. Kenapa tuh, Dok? Nggak tahu. Kenapa perempuan? Nggak ngerti. Kita Alzheimer sebabnya nggak tahu, tetapi statistik Sebabnya menunjukkan- aja nggak tahu, tapi istilahnya ternyata setelah diambil statistik populasi yang perempuan ini yang lebih banyak ya. Iya. Nah sekarang itu satu, jadi artinya dia mesti aktifkan otaknya. Jadi otak itu jangan sampai berhenti. Makanya ada orang bilang, lu belajar sampai mati. Betul, belajar sampai mati. Lu baca apa segala macam. Jadi otak itu dipakai. Kalau misalnya nonton juga jangan nonton yang bikin kita jadi bodoh, Franky. Nonton yang bikin bodoh apa? Nonton yang horor-horor yang kagak ada gunanya. Mendingan nonton film detektif, baru nonton baru mikir kan gitu. Jadi otak itu dipakai, itu satu. Yang kedua itu bagus apa? Reuni, Franky. Buat apa? Kemarin halal bihalal sebarusan, Dok. Iya, tapi halal bihalal kamu ingat kan nama satu-satu. Oh, banyak. Nah, Angkatan itu saya sebabnya. 500 Justru orang itu. lebih. Seberapa banyak yang kamu masih ingat Kemarin itu? 300-an yang datang, Dok. Itu adalah fungsi supaya otak kita jalan. Jadi menggali lagi segala memori gitu. Apalah kalau yang masih sering main mah. Dan buat beberapa orang ya, kalau lagi iseng-iseng itu buka-buka album lama. Ini si A. Ya, Dok. Jadi dokter tadi dokter punya teman apa? Dokter punya guru, dosen? Begini, saya punya dosen, namanya Ibu Hafni. Ibu Itu di Hafni. Fakultas Hukum. Dia ngajar hukum dagang. Tahu nggak mahasiswanya 200 orang, Franky? Ya. Sekelas, dia hafal posisi satu persatu. Dan kita kalau duduk di situ Nggak boleh pindah. nggak boleh pindah. Dia tahu sih ini nggak masuk. Kalau kita pindah, dia bilang, kamu nggak di situ, kamu di sini. 200 orang dia hafal, Franky. Terus yang ngeri kan kita, nggak bisa bolos, Franky. Dia ngajarnya berapa kuliah, berapa mata Hukum dagang pelajaran? itu 4 SKS. Iya, tapi berapa kelas dia ngajar? Banyak. Banyak lagi. Banyak. Dia bisa hafal begitu. Makanya kalau yang dosen lain, saya bisa nitip tanda tangan. Nitip Ngaku absen. aja saya titip tanda tangan. Jadi ada teman saya yang Nggak apa-apa, tahu. Dok, temannya banyak, Dok. Itu kan bukan di absen, nggak dipanggilin karena banyak kan. Jadi diedarin pakai tanda tangan gitu. Ada orang nulis nama saya di tanda tangan pakai tanda tangan palsu saya gitu. Kita saling inilah. Sama dia nggak bisa, Franky. Nah masalahnya saya sekolah hukum. Sekolah hukum itu sembari saya sekolah S3 di Jepang. Waduh. Jadi saya terpaksa mata kuliah hukum dagang itu mata kuliah penting. Saya over ke belakang
sampai saya lulus doktor. Saya lulus doktor baru saya ngambil tuh, karena setiap hari harus masuk. Itu hebat luar biasa Frankie. Tapi teman saya juga ada yang SMP itu kayak gitu. Dia karena dia sering ngurusin itu dan emang mungkin saya nggak tahu deh, tapi memang sengaja dihafalin kan dia bisa hafal sih ini di sini gitu loh. Nah itu nggak semua orang punya kemampuan itu Frankie, tapi itu bisa dilatih. Artinya itu salah satu cara untuk membuat orang nggak lupaan. Nah tapi kita juga ada orang yang seperti model kayak gitu, yang kita kenal sebagai namanya photographic mind. Itu orang-orang tertentu. Photographic mind pimpinan kita siapa? Gus Dur itu photographic mind. Dia kalau baca buku, dia kan udah nggak lihat, orang suruh bacain buku, dia hafal semua titik itu di kepalanya. Nah salah satu yang photographic mind itu istri saya, Frankie. Saya pergi kemana-mana sejak saya jadi dokter forensik ya, pergi seminar di sana sini, dia ikut sama saya. Kalau saya seminar forensik dia ada di dalam. Dia gini, kenalan sama profesor ini. Saya kadang-kadang saya sendiri udah lupa. Kan tiap 3 tahun sekali kan kita kongres. Kongres ada orang, dokter Jaya gini, ngobrol-ngobrol gini. Itu saya lupa siapa itu. Tanya istri saya, siapa tuh? Itu Profesor Anu dari negara Anu, istrinya namanya Anu, anaknya begitu. Hobinya makan Anu. Wah, celaka. Dia tuh bisa ingat begitu. Jadi saya sih ya ada sekretaris pribadi kayak gitu. Dokter Jaya mesti hati-hati sama istri dokter tuh. Kenapa? Dokter Anu hobinya makan Anu, tinggalnya makan Anu, ukuran celananya nomor segitu. Wah, cemburu tadi dok. Enggak, tapi itu maksudnya ya gitu-gitu ada yang bagus. Nah, tapi maksudnya itu bisa dilatih Frankie dengan cara apa? Kita tuh misalnya contoh kalau reuni kena ngobrol sama orang itu, kita sendiri lupa. Kita harus berusaha supaya ingat lagi itu dia siapa gitu. Harus itu dikejar. Itu benar yang kata kamu, teman kamu. Kejar sampai kamu kemudian tahu, dan itu kamu jadi ingat lagi gitu. Nah, Dok, ada nggak pekerjaan atau hobi yang menunjang untuk supaya tidak cepat pikun? Pekerjaan nih, Dok. Pekerjaan yang pakai otak. Kerjaan yang pakai otak. Ya, misalnya kamu pembukuan kamu lupa satu kwitansi. Tadi ngajar, tadi dokter bilang ngajar. Yang kerjaan yang gitu yang tidak rutin. Supir akap, Dok. Nyetir bisa, tapi kamu mesti cari jalan-jalan baru, Frankie. Oh, jalan-jalan. Jangan terlalu tergantung sama GPS, Frankie. Soalnya gini, salah satu saya tuh kalau ngajar ya, Frankie ya. Kalau saya ngajar, saya lebih suka ngajar tuh nggak pakai PowerPoint. Saya buka papan tulis, saya tulis gitu tuh. Karena itu membuat saya tuh otak saya lebih aktif daripada saya pakai PowerPoint ngomongin sama ngobrol-ngobrol doang. Yang lebih parah kalau ada yang paling saya nggak suka tuh. Apa? Presentasi PowerPoint dibaca PowerPointnya. Enggak, itu kalo memang kagak boleh. Jadi kalau PowerPoint pun adanya cuman poin-poinnya aja. Selebihnya kita cerita. Selebihnya cerita. Nah, cerita itulah yang membuat kita punya kuliah jadi menarik. Itu. Jadi kalau saya bikin PowerPoint cuma poin-poin doang. Atau kalau misalnya langsung offline begitu, saya lebih senang kayak tulis di papan tulis. Itu melatih otak saya tuh untuk kerja, untuk langsung itu mencegah pikun juga sebenarnya. Kalau mekanik mobil, mekanik montir, Dok. Montir juga termasuk ya, karena dia tuh berpikir ini begini dia jadi problem solving. Jangan sampai begitu dibongkar, begitu selesai, bautnya lebih satu. Ini baut kita dikasih ekstra satu nih, yang di dalam lupa dipasang. Ya begitu. Tapi sebegini gini, Alzheimer itu banyak. Jadi kan kita juga makin lama kan kita punya kesejahteraan makin tinggi. Otomatis di rumah kita pasti lebih banyak orang yang usianya makin tua. Kedokteran juga makin canggih. Makin banyak orang yang sampai tua pun masih belum meninggal. Jadi artinya nanti kejadian Alzheimer atau pikun itu juga makin tinggi. Tapi saya cuma bilang bahwa kalau namanya Alzheimer itu tidak bisa balik, tapi tetap kita harus berobat untuk mencegah supaya dia tidak berprogresif secara cepat begitu. Tapi yang menarik sih buat saya, Dok, tadi di otak saya tuh mikir, kayaknya harus diselidikin tuh. Taruhlah kita nggak tahu nih, Dok, kenapa Alzheimer itu penyebabnya apa. Tapi kita kayak tadi kan, kalau kita tadi demensia vaskular kan udah ketahuan tuh laki-laki sebabnya begini-begini. Ini kan kesian perempuan, Dok. Kalau Alzheimer itu diderita lebih banyak kaum perempuan.
Dan kita nggak tahu kalau kayak tadi udah ketahuan kan si lelaki tinggal mikir deh. Tumben kamu mikirin perempuan. Ya dok, gini-gini kan simpati terhadap perempuan saya tinggi dok. Cie. Ya kan dok, harus seperti itu dok Ya, ya, cari itu ya. di kerjaannya orang-orang yang Peneliti. bergerak di neuroscience namanya, Frankie. Neuroscience ya. Neuroscience. Jadi ya orang tetap yang ahli neuroscience banyak mereka mikirin gitu. Kalau ya kita sih sebenarnya. Karena kalau misalnya udah kejadian nih orang nih Alzheimer di rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita mesti menjaga dia supaya dia jangan sampai mendapat celaka. Oke. Nah, ya kan? Atau ditipu orang. Dan yang paling parah adalah saya pernah dapetin satu kejadian. Dia punya keluarga Alzheimer, dibawa ke mall, ada menantu, ada anak, ada cucu, semua jalan rame-rame sama si bapak nih, bapak di tengah jalan-jalan terus ada biasa kan suka ada banyak obral-obral. Si menantunya bilang, ada obral gua kasih dulu, sini meleng si orang tua ini yang Alzheimer ini nggak dia ngawasin, ketinggalan. Dia nyelonong aja di jalan terus. Habis gitu dicari kagak ada, Frank. Kagak ada, dicari-cari kemana-mana. Udah gitu kan waktu itu zaman itu ya. Begitu dia kagak ada, yang dicari dia jangan-jangan nanti dia celaka, ketabrak mobil atau apa, kan pikirannya yang negatif. Pergi ke RSM, kamar semua autopsi kan di kamar di RSM. Ketabrak itu ke RSM tidak ada. Cari tidak ada. Tahu nggak ketemunya 2 tahun kemudian? Waduh. Ada di mana? Di salah satu panti jompo, Frankie. Aduh, kesian. Ada orang ketemu di jalan, orang itu ditanya dia udah kagak tahu rumahnya di mana. Namanya dia siapa tidak tahu. Namanya siapa tidak tahu, dia itu tidak ada KTP atau segala macam. Sehingga kalau namanya di luar negeri, orang-orang yang sudah Alzheimer itu biasanya dikasih penang, Frankie. Dikasih entah nama atau apa, terus penanda atau apa yang kemudian dia bisa dihubungin. Kalau sekarang sih sebenarnya barangkali kalau dia misalnya punya uang ya dikasih HP atau apa sehingga dia bisa dilacak. Iya sih. Jadi tapi itu kejadian, Frankie. Jadi ada yang beberapa kemudian diketemukan udah dalam kondisi meninggal, ketabrak atau segala macam. Jadi orang yang seperti itu harus diawasi, dan kalau misalnya punya keluarga yang seperti itu ya dia dikasih satu pengasuh yang bisa ngelayani dia dan membuat dia tuh jangan celaka. Dan mungkin kalau misalnya di rumah ada segala macam ya ada beberapa yang harus dijaga, misalnya tangga itu mesti dikasih pintu atau apa gitu, pagar atau apa supaya dia gak gampang jatuh atau apa. Dok, pengalaman mudik ini ada satu yang lucu juga dok. Seorang suami istrinya ketinggalan di rest area. Itu Alzheimer bukan? Enggak, kalau cuma sekali nggak apa-apa. Kalau sering-sering itu modus namanya. Iya kan, satu kali istrinya udah ketinggalan. Nggak, kalau naik motor sih sering kali, Frankie. Naik motor istrinya di belakang, dia udah jalannya udah sampai ke kota lain, istri gue mana? Taunya lain orang. Enggak, tapi Jadi yang kayak gitu bukan Alzheimer tuh ya. Bukan. Ceroboh. Apalagi kalau jalan-jalan di jalan kemudian digandeng cewek lain gitu. Oh, itu Iya, modus tuh. Itu ceroboh itu bukan termasuk Alzheimer ya. Enggak, itu ada unsur sifat, kesengajaan. Ya. Nah, ceroboh. Tadi kan kita udah ngebahas nih dok masalah makanan-makanan ataupun kelakuan-kelakuan yang ini. Saya mau nanya, ada nggak sih makanan-makanan yang bisa memperkuat daya ingat dok? Ada sih, ya, klaimnya sih ada beberapa yang disebut jadi bisa untuk meningkatkan daya pikir Kualitas segala macam. otak. Tapi sejauh mana itu bisa itu ya mesti nanti kita bahas khusus lah kayak begitu. Soalnya ada berapa obat yang dibilang itu bisa menguatkan katanya gitu dok ya. Tapi itu belum proven atau belum meyakinkan lah ya. Kita belum meyakinkan lah. Tapi ada beberapa orang kan anak-anak kasih obat begituan, kemudian sepeda ingatnya tokcer gitu ya. Ya, jadi kan ya makanya kadang-kadang kan saya berpikir gini, kalau kita mau ngelatih matematik dengan cuma ngitung itu kan bukan matematik ya. Bukan, matematik itu lebih luas daripada itu. Tapi yang jadi masalah adalah apa tuh nggak pergi? Apa dok? Si Einstein ngomong, manusia itu makhluk aneh karena dia benci untuk berpikir. Lebih baik mati daripada berpikir, kata orang tuh gak suka mikir loh mereka. Nah itulah yang membuat otak tuh jadi malas. Otak malas itu lebih cepat pikun, Frank. Wah, salah dia. Mendingan kita mikir daripada kita kerja, dok.
Jujur aja saya kalau kerja tuh malas, mendingan mikir udah. Enggak, tapi orang benar, orang kebanyakan orang mau yang gampangnya aja gitu. Makanya that's why kan dia bilang kan, si Jack Ma juga bilang kalau maunya dikasih pisang sama dikasih duit, kalau duit tuh dia mesti mikir duit itu mesti diapain, pisang aja langsung dimakan. Karena nggak mau mikir, Frankie. Dan banyak orang malas mikir. Gini yang udah yang gampang inilah gitu. Cari yang gampangnya, Dok. Iya. Dan gampang itu mengurangi kualitas otak ya. Iya kan, jadi sebenarnya kalau setiap kali kita mikir kan peredaran darah di otak juga makin lebih. Dan tahu nggak kalau kita di scan tuh kayak kalau kita masuk ke bandara tuh kan di scanning kan, itu kan ada gambar TV-nya tuh. Kalau dia otaknya lagi bekerja itu otaknya warnanya merah, Frankie. Kalau dia lagi nggak bekerja warnanya biru. Kelihatan ini kalau kita sering mikir gitu otaknya merah semua gitu. Kalau yang biru itu pemalas berarti. Ya makanya kadang-kadang juga karena orang malas mikir, Dok, orang nggak ngelihat bahwa penemuan itu hasil pikiran, Dok. Dokter mungkin pernah dapat suatu cerita bahwa seorang itu bilang, oh ternyata bohlam lampu tuh cuman kayak gitu doang, semua orang nggak bisa katanya. Ya kan? Tapi kan problemnya bukan semua orang tuh bisa bikin. Yang menemukan untuk mikir sampai kayak begitu itu yang susah kan? Nggak. Yang pertama menemukan itu yang susah. Nah jadi kalau obat-obatan nih, Dok, balik ke obat-obatan ini belum kita yakini ada yang benar-benar mendukung ya. Iya. Cuman, tapi kalau yang udah rusak mah kagak bisa diapa-apain. Nah itu karena itu kayak tadi artinya karena rusak permanen adalah stop, tidak ada obatnya lagi. Tapi kita bisa perbaiki daya ingat kita dengan kelakuan apa? Ini ya, perbuatan kita, Dok ya? Enggak. Ya. Dokter Jaya sepedahan bisa, Dok? Nah itu. Jangan nanya, saya nggak bisa naik sepeda. Nah, kenapa saya tanya, Dok? Karena saya mau mendorong Dokter Jaya main sepedahan. Ya, main sepedahan supaya nggak cepet lupa. Ya, tapi Dokter Jaya ada yang substitusinya ngajar gitu kan. Tapi kalau saya sepedahan bisa, dan banyak kali saya lakukan di malam hari. Oke, Dok, terus apalagi, Dok, si Alzheimer, demensia, mungkin suatu ketika dokter bisa bahas yang 15% sisanya walaupun sedikit, Dok. Si penyakit demensia lainnya. Enggak, itu aja lah, Frankie. Jangan bikin orang jadi pusing, Frankie. Itu aja. Saya ajak dokter. Yang terbanyak itu. Tapi gini, kalau yang vaskuler itu bisa diobatin. Obatin aja penyakit yang menjadi mendasarinya. Mendasarinya kencing manis, darah tinggi, hipertensi, itu kolesterol. Itu diobatin otomatis dia. Itu karena bisa jadi belum nyampe ngerusakin otak ya gitu, Dok ya. Tapi once sudah rusak otaknya udah selesai. Tapi satu yang saya mau ingetin, otak itu bisa dirusak dengan narkoba, jadi jangan pakai narkoba mainnya di otak lagi. Narkoba mainnya di otak. Dia punya ruang mainnya di otak. Iya. Dan otak itu menjadi rusak gara-gara narkoba. Iya. Waduh. Sayang otak nggak bisa ditransplantasi sih, Dok ya. Oh. Itu kamu transplantasi setiap kali ke sederhana. Itu namanya bukan transplantasi, doping, Dok. Doping otak. Oke, Dok. Jadi ya mudah-mudahan nih, Dok, kita semua nggak terlalu cepat ya mengalami demensianya, karena mestinya kagak, Frankie, karena yang normal itu orang nggak demensia. Jangan salah. Jangan dianggap normal. Tapi kalau sudah mulai ada gejala-gejala yang mesti dihambat. Nah, mulai sekarang tuh beli buku TTS Kompas, ada di Gramedia tuh, sama Sudoku. Dokter kalau atau main catur lagi. Dokter tadi cerita masalah film memori apa, fotografi memori atau fotografi apa? Photographic mind. Dokter nonton di Netflix filmnya The Inside Man. Itu ada cerita bagus mengenai photographic memory. Jadi Netflix sebenarnya gini, Dok, saya mau cerita masalah Netflix ini ya. Saya senangnya nonton Netflix itu justru film-film Polandia dan Israel, karena ngajak kita mikir gitu. Atau film Belanda. Nah itu, Frankie, orang itu nggak suka mikir, buktinya apa di Indonesia itu film horor
yang nggak pakai logika itu lebih laku daripada film-film yang bikin pusing. Makanya kalau kamu jadi sutradara itu bikin film-film begitu yang kagak masuk di akal itu lebih laku, Frankie. Itu tanda bahwa orang nggak bukan bodoh, Frankie, tapi nggak suka mikir. Yang gampang untuk dicerna. Walaupun nggak masuk akal. Tahu nengok sud ada. Itu nggak perlu dicerna, ditelan aja, Frankie. Langsung masuk lambung. Oke dok, jadi ya ini kita tadi bahas masalah Alzheimer sama demensia vaskuler ya, yang merupakan himpunan bagian terbesar daripada himpunan semesta si demensia tadi ya. Iya. Oke. Makasih Dokter Jaya.